Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sangat menarik untuk saya jelaskan, yaitu tentang materi pahat bubut. Materi pahat bubut ini termasuk dalam mata kuliah praktek kemesinan dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Darlius MPD serta Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Dwi Hendra Prayoga, Program Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Angkatan 2019, Universitas Sriwijaya. Nah, kita masuk ke materi pahat bubut. Tahukah kamu apa itu pahat? Sebelum kita masuk ke dalam pahat bubut, kita membahas tentang pahat. Nah, pahat merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyayat suatu benda kerja. Nah, ada banyak sekali macam pahat yang ada di luar sana. Ada pahat yang identik dengan tukang kayu, ada pahat yang identik dengan tukang batu, ada pahat yang identik dengan tukang seni ukir, dan ada juga pahat tentang orang-orang mesin. Nah, fungsi pahat adalah digunakan untuk memahat, mengukir, serta melubangi suatu benda kerja. Nah, tahukah Anda, selain dari fungsi di atas, ada fungsi lainnya ya dari pahat, yaitu untuk membuat bentuk siku pada sisi luar benda kerja. Ada juga yang digunakan untuk membuat bentuk oval ataupun bentuk lingkaran. Adapun juga digunakan untuk membuat cekungan, dan juga merapikan hasil suatu permesinan. Nah, baiklah, kita akan masuk ke dalam materi yang kita bahas, yaitu pahat bubut. Pahat bubut adalah suatu alat potong yang utama yang bisa digunakan pada proses pembubutan. Jenis pahat bubut itu bermacam-macam tergantung dari fungsinya. Maksudnya, pahat bubut itu ada banyak sekali macamnya dan harus digunakan pada tempat-tempatnya. Apabila pahat bubut itu tidak digunakan pada tempatnya, itu berisiko akan patah, akan terjadi keausan, dan akan terjadi penghambatan dalam kita melakukan pekerjaan pembubutan. Nah, tahukah mesin bubut itu kan menggunakan suatu alat yang disebut dengan pahat. Pahat inilah yang disebut dengan pahat bubut. Nah, jadi pahat bubut itu ada bermacam-macam. Nah, penggunaan dan prinsipnya pun tidak boleh dipakai sembarangan, dikarenakan satu macam alat bubut itu digunakan pada suatu proses pembubutan yang berbeda. Nah, mari kita pelajari macam-macam alat, berbagai macam pengerjaan menggunakan alat bubut yang berbeda-beda itu. Berikut ini saya akan menjelaskannya. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu pahat bubut, macam-macam pahat bubut, dan bagaimana sih penggunaannya, kita akan mempelajari dulu geometri pahat bubut. Nah, pahat bubut itu mempunyai geometri yang berbeda. Nah, seperti yang ada di PPT saya, itu ada true rectangle. Itu adalah angle apa namanya? Angle yang tidak digunakan dalam penyayatan, yaitu angle support. Nah, true right angle ini adalah angle yang pasti terkena proses penyayatan. Yang gambar
kedua yang di tengah yang di atas itu top right angle. Nah, itu adalah angle bagian atas. Kan itu berbeda bentuk-bentuknya. Bagian atas itu digunakan juga untuk berbeda, nanti kita jelaskan. Dan ada juga fourth class angle, ada wide angle. Nah, ada juga selanjutnya seat right angle, seat clearance angle, dan yang bawah sendiri itu ada plane relief or trail angle dan plane of pitch angle. Itu adalah macam-macam geometri pahat bubut. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu istilah pada pahat bubut, antara lain yaitu satu, sudut potong samping, itu tadi yang disebut straight hitting angle. Straight hitting angle. Nah, itu yaitu sudut potong samping. Nah, sudut potong depan front cutting edge angle. Front. Nah, yang ketiga sudut tatal right angle. Yang keempat sudut bebas sisi seat clearance angle. Nah, yang kelima itu ada sudut bebas depan front clear edge angle. Besarnya sudut potong dan sudut-sudut kebebasan pahat tergantung dari jenis bahan material benda kerja. Nah, maksudnya besarnya sudut potong dan sudut-sudut kebebasan pahat tersebut itu tergantung dari benda kerja yang kita kerjakan, seperti bentuk bulat, lingkaran, ataupun segitiga. Nah, jadi kita itu mempunyai sudut-sudut kebebasan pahat tertentu dan berbeda dari berbagai macam benda kerja yang kita gunakan. Mengapa demikian? Karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembuatan dan performa pahat. Nah, benar. Apabila sudut-sudut pahat dan kebebasan pahat tidak tergantung dari jenis bahan material benda kerja, apabila mereka sama semua, itu akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan pembuatan. Mengapa hal demikian? Ya, apabila semuanya mempunyai sudut yang sama, itu akan mempengaruhi performa pahat, mata pahat. Mengapa demikian? Karena performa pahat itu akan bila melakukan pemahatan itu dengan benda kerja yang tidak cocok dengan mata pahat tersebut, itu akan menimbulkan pahat itu akan aus akan mengalami overheating, dan itu akan mengakibatkan patah. Apabila patah sudah akan merusak benda kerja dan sebagainya. Kita masuk ke ada berbagai macam masuk ke jenis-jenis pahat bubut dan fungsinya. Ada 11 yang saya jelaskan di sini. Bisa lihat di gambar itu ada pahat bubut dalam dan ada pahat bubut luar. Ada di pahat bubut dalam itu ada 2 dan 2. Sedangkan di pahat bubut luar itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, next. Nah, ada nomor 1 yaitu pahat bubut rata kanan. Kita bisa dilihat itu mempunyai bentuk yang lancipnya bisa dibilang ke kanan. Pahat rata kanan ini gunakan bubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kanan ke kiri. Jadi benda kerja itu bulat. Kita menggunakan pahat bubut rata kanan. Pahat bubut rata kanan ini digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata, dan arah pemakannya pun dari kanan ke kiri. Ya, ini benda kerja yang bulat dan ini berputar, itu akan disayatnya sampai semuanya. Jadi pemakanannya bila kita melakukan pemahatan 1 mm itu akan
berakibat menghabiskan 2 mm dengan ukuran benda kerja. Besar sudut puncaknya pun yaitu 80 derajat. Meski bentuk asahannya bermacam-macam, namun bentuk sudut relatif tidak banyak berubah. Dan kita lanjut ke 2, pahat bubut rata kiri. Pahat bubut rata kiri ini digunakan, nah bisa kita lihat perbedaannya. Tadi kalau yang pahat bubut rata kanan itu mempunyai celah, dia tuh ke kanan gini. Nah, yang sedangkan pahat kiri itu rata-rata dia ke kiri gini. Itu bisa kita bedakan. Nah, pahat bubut rata kiri ini digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Sama halnya dengan pahat bubut rata kanan tadi. Arah pemakaiannya dari kiri ke kanan. Nah, cuman dua perbedaan dari pahat bubut rata kanan dan pahat bubut rata kiri adalah arah pemakaiannya saja yang berbeda. Kalau pahat bubut rata kanan tadi pembubutannya dari kanan ke kiri, sedangkan pahat bubut rata kiri ini arah pembubutannya dari kiri ke kanan. Besar sudut puncaknya sama dengan pahat bubut rata kiri kanan tadi, yaitu 80 derajat. Meski bentuk asalnya bermacam-macam, namun bentuknya sudut relatif tidak ada yang berubah, sama halnya dengan yang tadi, rata kanan tadi. Itu tadi satu mata bubut yang mempunyai 2 macam, sedangkan ini adalah yang kedua dari jenis-jenis mata pahat tadi. Yang kedua adalah pahat muka, hampir sama dengan pahat mata. Perbedaannya terletak pada besar sudut puncaknya, yaitu 55 derajat. Nah, perbedaannya adalah dari pahat rata tadi dengan pahat muka adalah, sedangkan kalau pahat rata tadi 80 derajat sudut puncaknya, sedangkan pahat muka ini adalah 55 derajat. Nah, di ini pahat muka ini digunakan untuk membuat permukaan ujung benda kerja hingga rata. Untuk membuat permukaan ujung benda kerja, kita bisa garis bawahi ujung benda kerja. Maksud dari ujung benda kerja adalah benda kerja itu mempunyai, saya contohkan pulpen. Benda kerja itu mempunyai ujung inilah yang disebut dengan ujung benda kerja hingga rata. Ini di sayapnya hingga rata, baik benda kerja yang ditahan oleh senter atau tidak, untuk meratakannya. Nah, jadi pemakaiannya dimulai dari bagian tengah titik senter ke arah sisi pekerjaan, jadi semakin meluas dan akhirnya rata. Jadi gerakannya mundur, putaran kerja harus benar. Itu benar. Bahan muka ini hanya digunakan untuk seperti melakukan pemotongan, namun dengan mata pahat dia hasilnya akan rata. Yang ketiga adalah pahat potong. Pahat potong ini digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Pemotongan dapat dilakukan dengan benda kerja ditahan oleh senter jika benda kerja panjang, atau tidak ditahan senter jika benda kerja pendek. Maksudnya, pahat potong ini berfungsi untuk melakukan pemotongan benda kerja. Lihat, bentuknya aja berbeda, dan dia khusus digunakan hanya untuk memotong benda kerja saja. Nah, jika benda kerjanya itu panjang, benda kerja itu ditahan oleh senter. Bila tidak, benda kerja itu tidak usah ditahan dengan senter. Untuk pelaksanaannya, pemotongan tidak boleh sampai putus untuk menghindari meloncatnya benda kerja dan patahnya pahat. Nah, kalau dalam kita melakukan pemotongan itu menghentikan atau putus, itu dikhawatirkan akan terjadi
patahan atau meloncatnya benda kerja. Meloncatnya benda kerja itu ada banyak faktornya sih. Apabila cekamnya tidak kuat, dia akan melontar. Patahnya benda kerja, itu tuh maksudnya patahnya benda kerja. Apabila patah terus akan melontar kepada kita, dan itu akan membahayakan diri kita sendiri. Dan pahatnya juga sama. Pahatnya itu pada melakukan pemahatan kita putus, dan itu akhirnya akan mematahkan pahat. Pahat itu dalam melakukan pada saat melakukan proses pekerjaan tadi, pahat itu akan mengalami panas, dan itu akan bila menyentuh kita itu akan mengalami kelepuhan pada kita. Jadi sangat hati-hati. Ingat, dalam melakukan pemotongan pada pelaksanaan pembututan itu tidak boleh putus. Yang dikhawatirkan itu meloncatnya benda kerja dan patahnya pahat. Untuk yang keempat, pahat ulir. Pahat ulir ini digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Bisa untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, dan ulir ganda, dan lain-lain. Nah, untuk pahat ulir ini khusus untuk membuat ulir, tidak bisa digunakan untuk memotong, digunakan untuk membubut keluar, tidak bisa digunakan untuk meratakan. Sudut pahatnya juga berbeda sesuai dengan ulir yang akan dibuat. Contohnya ulir matrix dan dengan sudut 60 derajat, dan ulir Whitmore dengan sudut 55 derajat. Yang kelima adalah pahat alur, digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Biasanya digunakan untuk membatasi batas ketika anak mengulir benda kerja. Bentuknya hampir sama dengan pahat luar. Ya, bentuknya hampir sama dengan pahat luar. Namun ini penggunaannya berbeda dengan pahat luar. Di sini dia digunakan untuk mempahat sebuah ulir. Nah, tahukah Anda ulir? Ulir itu adanya di baut dan di mur. Jadi ini yang digunakan untuk membuat ulir, membuat alur. Maaf salah penjelasan. Di sini untuk membuat alurnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini hanya untuk membuat alur, bukan ulir. Nah, ini bentuknya hampir mirip dengan pahat alur luar tadi ya. Nah, seperti inilah. Di sini digunakan untuk membubut celah alurnya, biar kita paham apa yang akan kita lakukan nanti. Yang keenam, pahat bentuk. Bisa kita lihat, pahat bentuk ialah pahat yang mata potongnya berbentuk sedemikian rupa sehingga hasil pemotongannya akan berbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Nah, bisa kita lihat bentuknya. Hasil pemotongannya itu akan sama persis dengan mata potong yang kita gunakan. Kita bisa lihat gambar. Itu yang gambar dengan diameter 180 derajat dengan sudut 180 derajat itu kita lihat dengan top view-nya, angle pemotongannya mata pahat itu akan menghasilkan Kronos turning tool. Kita lihat dengan hasil seperti itu. Nah, pada umumnya pahat ini memiliki sudut-sudut bebas sehingga dapat bergerak ke kiri, ke kanan, serta maju tegak lurus. Jadi pahat ini tidak memiliki sudut-sudut khusus. Di sini hanya digunakan untuk pemotongan yang membentuk yang kita inginkan. Jadi dia dapat bergerak ke kiri atau ke kanan serta maju tengah lurus. Untuk selanjutnya 7, pahat chamfer. Pahat chamfer ini digunakan untuk menumpulkan bagian benda kerja yang tajam. Tujuannya untuk memudahkan benda kerja dalam perakitannya. Nah, inilah pahat yang sangat berfungsi, yaitu pahat chamfer. Pahat chamfer ini digunakan untuk menumpulkan atau meratakan benda kerja yang terlihat
yang sangat tajam, yang dikhawatirkan itu akan sangat melukai kita pada saat kita melakukan perakitan. Nah, sebenarnya semua bagian yang tajam sebaiknya di chamfer walaupun di gambar tidak ada perintahnya. Dan selanjutnya nomor 8, pahat bubut rata kanan. Pahat bubut rata kanan buat rata dalam. Pahat bubut rata dalam digunakan untuk membubut lubang atau bagian dalam benda kerja. Pahat bubut rata dalam ini berfungsi untuk membubut dalam. Kita saat melakukan bubut dalam, nah kita dalam rongganya itu harus harus diratakan sehingga tidak ada gonjolan-gonjolan ataupun hambatan apabila kita memasukkan suatu benda. Nah, pahat bubut inilah yang berfungsi untuk meratakan bagian dalam permukaan yang kita bubut. Biasanya digunakan untuk membesar diameter lubang atau bagian dalam benda. Nah, biasanya digunakan untuk memperbesar diameter lubang. Nah, ini pahat bubut rata dalam ini juga digunakan untuk memperbesar diameter lubang. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi pahat bubut facing dalam. Maksudnya adalah seperti namanya, pahat bubut ini digunakan untuk meratakan bagian muka atau facing yang ada di dalam lubang. Nah, ini digunakan untuk meratakan atau sesudah melakukan pembubutan dengan rata dalam tadi, kita lanjut dengan pembubutan facing dalam atau untuk meratakan bagian muka atau facing yang ada di dalam lubang. Nah, kita setelah menggunakan pahat yang tadi, kita menggunakan pahat bubut facing dalam ini, sehingga hasil yang kita bubut pada bagian dalam benda kerja apabila kita ingin menghaluskannya menggunakan ini atau meratakan bagian mukanya. Jadi menggunakan pahat bubut facing dalam. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke materi pahat alur dalam. Pahat alur dalam ini digunakan khusus untuk membuat alur pada lubang. Maksudnya membuat alur, kita mau membuat alur agar mudahnya masuk benda kerja. Nah, itu seperti apa ya? Itu seperti dudukan pada bagian dalam sehingga waktu kita memasukkan benda kerja itu bisa top, tidak terbalik-balik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pahat ulik dalam. Nah, pahat ulik dalam ini digunakan khusus untuk membuat ulik dalam pada lubang. Maksudnya digunakan khusus untuk membuat ulik pada lubang. Nah, apabila kita ada lubang, ada sebuah benda kerja yang sudah kita pahat dalam dan sudah kita ratakan, namun di situ kita masih perlu untuk membuat ulik agar bisa masuknya suatu baut, agar itu bisa kencang atau sebuah benda apalah gitu. Namun kita bayangkan ini perlu digunakan untuk mengulik, untuk membuat ulik. Jadi kita menggunakan pahat ulik dalam ini berfungsi untuk membuat ulik pada bagian dalam lubang. Sudah mengerti dan paham pastinya. Nah, 10 jenis pahat bubut menurut materialnya. Ada lagi satu, pahat bubut baja karbon tinggi digunakan sebagai alat potong untuk pengerjaan baja lunak dan kuningan. Biasanya digunakan sebagai pahat bubut. Nah, ada nomor 1 yaitu pahat bubut mempunyai dengan baja karbon tinggi. Ini digunakan sebagai alat potong untuk pekerjaan baja lunak. Nah, pahat bubut baja karbon tinggi ini digunakan untuk pekerjaan baja lunak dan kuningan. Nah, itu biasanya digunakan pada pahat bubut. Nah, pahat baja karbon tinggi ini akan kehilangan kekerasan pada suhu 250 derajat Celcius, memiliki kekerasan rata-rata RC 65. Sebenarnya kita masuk ke pahat bubut HSS atau high speed steel. Pahat bubut ini mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Materialnya bisa digunakan untuk pahat bubut, mata bor, pisau pres, pick rammer dan lain-lain.
Dia akan kehilangan kekerasan pada saat suhu 60 derajat Celcius. Maksudnya bila suhunya melebihi 600 derajat Celcius, dia akan kehilangan kekerasan dan itu bisa patah atau yang disebut dengan overheating. Nah, kadang-kadang pada material ini digantikan dengan molybdenum karena HSS dengan bahan molybdenum lebih murah dibandingkan HS dengan bahan tungsten. HS dengan bahan molybdenum memiliki ketangguhan yang lebih baik ketimbang HS dengan bahan tungsten. Untuk yang nomor 3, pahat bubut baja panduan atau non-ferro. Material ini memiliki ciri khas tidak bisa dipanaskan. Digunakan untuk membuat suatu cetakan atau disk. Kehilangan kekerasan pada suhu 800 derajat Celcius. Pahat bubut baja panduan ini lebih keras dari pahat bubut HSS tadi, karena pada pahat bubut HSS tadi hanya dengan suhu 600 derajat itu sudah kehilangan kekerasan, sedangkan pada pahat baja panduan non ferro ini itu perlu 800 derajat Celcius untuk menghilangkan kekerasannya. Dibanding dengan HS, material ini memiliki usia pakai yang lebih lama dan dapat digunakan untuk kecepatan potong yang lebih tinggi. Berarti dari baja HSS high speed steel tadi lebih baik digunakan pada pahat bubut baja panduan non ferro. Dan yang keempat adalah pahat bubut widai atau disebut karbida chamfer carbide. Material ini yang digunakan dan diproduksi dengan teknik metalurgi dengan pemanasan pada suhu 1000 derajat Celcius. Memiliki kecepatan potong 6 sampai 8 kali kecepatan HSS. Dapat bertahan hingga suhu 1000 derajat Celcius. Memiliki kekuatan tekan yang tinggi, namun memiliki kekuatan tarik yang rendah. Nah, dia mempunyai kekuatan tekannya yang tinggi, namun kekuatan tariknya itu sangat rendah. Material ini sangat kaku dan memiliki modulitas yang tinggi, memiliki ketahanan aus yang tinggi dan memiliki koefisien thermal yang rendah, memiliki konduktivitas thermal yang tinggi. Nah, kelebihan karbida adalah memiliki kapasitas produksi yang tinggi, dapat menghasilkan permukaan benda kerja dengan kualitas yang baik. Yang kelima adalah pahat bubut keramik dan sinet oksides. Material digunakan untuk alat potong berkecepatan tinggi sekitar 800 meter per menit. Cocok digunakan untuk pemotongannya terus menerus. Dapat bertahan hingga suhu 120 derajat, memiliki ketahanan akurasi yang tinggi, umumnya digunakan untuk pengerjaan benda statik. Dan yang keenam adalah pahat bubut Kramer, merupakan kombinasi antara keramik dan logam melalui proses metalurgi keramik. Pada material ini berfungsi meningkatkan refraktivitas. Sedangkan logam pada material ini berfungsi untuk memberikan ketangguhan yang tinggi, ketahanan panas, biasanya menggunakan presentasi 80-90 derajat keramik dan 100 derajat logam. Yang ketujuh adalah pahat bubut Dylan Hinton berlian, pahat bubut di Denmon atau interlian, intan ataupun berlian. Nah, material ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, ekspektasi thermal yang rendah, juga memiliki konduktivitas thermal yang tinggi dan konversion gesek yang rendah. Alat potong dengan material berlian dapat digunakan untuk kecepatan 150 sampai 200 meter per menit, dapat bertahan hingga 1500 derajat Celcius.
Dan yang kedelapan adalah pahat bubut Komspor atau CBN, umumnya dikenal dengan nama boson. Bentuk dari atom nitrogen boron melalui proses penalagian daya, biasanya digunakan sebagai pengganti alat potong dengan material berlian. Material ini juga digunakan sebagai roda gerinda untuk mengasah alat potong HSS karena dapat memberikan permukaan finishing yang baik. Nah, untuk yang kesembilan, pahat bubut ukon. Pahat merupakan material yang berkembang oleh Uni Carbide di Amerika Serikat. Materialnya dari 50% kalsium, 30% titanium, dan 20% tungsten. Merupakan panduan logam tahan api yang memiliki permukaan luar yang keras dan inti yang lunak. Nah, yang selanjutnya adalah pahat bubut sion. Pahat bubut sion ini dibuat melalui proses metalurgi serbuk dengan mencampurkan serbuk silikon, nitrogen, aluminium, dan oksigen dengan cara dipanaskan sampai suhu 1800 derajat. Material ini memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada keramik dan dapat digunakan untuk pemotongan terputus, memiliki kecepatan potong 2-3 kali lipat dari pemotongan yang biasa. Nah, sekian dari material yang dapat saya sampaikan. Di sini mempunyai kesimpulan. Jadi pahat itu mempunyai bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam ukuran, bahkan mempunyai bermacam-macam sudut pemotongan yang berbeda-beda, dan kita harus bisa menggunakannya dalam tempat yang harus kita tempatkan dan cocok untuk digunakan. Jadi kita bisa kesimpulkan bahwasanya mata pahat bubut itu bisa digunakan sesuai dengan kondisi dan tempat yang tertentu. Apabila kita menggunakannya tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya, itu akan berakibat fatal terhadap benda kerja yang kita kerjakan, terhadap bubut, terhadap diri kita sendiri. Itu akan bisa membengkak biaya, membengkak waktu, dan sebagainya. Jadi harus berhati-hati dalam penggunaan mata bubut dan harus benar dalam pengoperasiannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.